Dan kurban ini termasuk ibadah yang utama, karena ketika kita berkurban maka pahalanya bisa berserikat dalam satu keluarga. Jadi pada prinsipnya perintah kurban ditujukan kepada satu orang, yaitu 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang, dan 1 ekor unta, sapi atau kerbau untuk 7 orang. Namun di sini kita bisa berkurban atas nama diri dan keluarga sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari tadi, yakni dalam hal berserikat pahala. Dan juga Imam Ibnu Qudamah juga menyebutkan pahalanya bisa untuk seisi rumah. Jadi misalnya satu rumah itu ada 20 orang dapat pahalanya semua, bahkan termasuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalam satu rumah semua dapat pahalanya. Maka aslinya tidak perlu berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, karena ketika kita berkorban, orang yang meninggal dunia dalam satu rumah itu sudah mendapat pahalanya. Meskipun dalam hal ini para ulama beda pendapat. Contohnya Imam Nawawi misalnya mengatakan la tadhiyata anil ghair bi ghairi idnihi. Jangan berkorban untuk orang lain, atau tidak ada korban untuk orang lain tanpa izinnya. Demikian pula wala anil mayyit. Tidak ada korban atau jangan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia idza lam yusibiha, apabila tidak berwasiat. Jadi kalau mau berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka hendaknya orang yang meninggal dunia itu berwasiat. Ini penjelasan Imam Nawawi. Dan ini pula pandangan tarjih Muhammadiyah, bahwa tidak ada korban untuk orang yang sudah meninggal dunia jika tanpa wasiat. Tetapi memang ada pendapat lain, seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bolehnya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana bolehnya sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi memang ulama berbeda pendapat. Maka nanti di tengah masyarakat kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, silahkan berlapang dada. Ora perlu engkel-engkelan. Biasanya engkel-engkelan apa lapang dada? Oh. Ya? Pro kontra. Baik. Tapi memang kalau saya pribadi lebih condong kepada tidak ada korban untuk orang yang sudah meninggal dunia jika tanpa wasiat. Tetapi kan kita tidak bisa memaksakan pendapat orang lain. Maka kalau orang lain punya pendapat yang berbeda sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kita tidak bisa memaksakan pendapat kepada orang lain. Sehingga dalam hal ini penting bagi kita untuk bisa bersikap lapang dada. Karena memang tidak semua orang punya latar belakang pendidikan yang sama. Bahkan pendidikannya sama pun pendapatnya belum tentu sama. Nah, kira-kira pendapatnya bisa sama enggak kalau sekolahnya sama? Belum tentu. Nah, ya. Bahkan satu keluarga pun juga pendapatnya tidak sama. Satu rumah saja itu poso Ramadan iso beda lho itu. Nah, saomah bapak karo anak, karo bojo iso beda. Baik. Padahal makan nasi yang sama. Minum airnya dari sumber yang sama. Nah, tapi pendapatnya beda. Jadi penting untuk berlapang dada.